Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Apa Urban. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang permasalahan yang sering terjadi pada budidaya ikan nila. Usaha pembesaran ikan nila merupakan usaha yang memiliki potensi bisnis yang cukup menjanjikan. Bisnis ini semakin diminati karena kebutuhan akan ikan konsumsi semakin hari semakin meningkat. Selain itu, semakin berkembangnya informasi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki membuat para pemula terdorong untuk menekuni usaha pembesaran ikan nila ini. Usaha ikan nila ini dapat dilakukan di lahan yang sempit dan juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang tidak menimbulkan bau. Ikan nila memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan merupakan ikan pemakan segala atau omnivora, sehingga relatif lebih mudah dalam pemeliharaannya. Namun di lapangan sering muncul beberapa masalah yang dihadapi oleh para pemula. Di antaranya, 1. Ikan nila berjamur. Jamur biasanya menyerang sirip, mulut, kulit, dan insang. Jamur ini bernama saprolegnia. Jamur terlihat berwarna putih menutupi bagian tubuh ikan. Untuk mengatasinya, segera pisahkan ikan yang terkena jamur, bisa dimasukkan ke kolam khusus atau kolam karantina. Jika jumlahnya hanya beberapa ekor, bisa dimasukkan ke dalam ember. Campurkan garam dengan perbandingan 1 kg air berbanding 15 gram garam. Kemudian untuk kolam utama, dapat ditambahkan garam selama 24 jam dengan perbandingan 400 gram garam per meter persegi kolam. Setelah itu, air kolam diganti, dan jika diperlukan, kolam bisa langsung dibersihkan saat penggantian air. Kedua, bibit ikan mati. Penyebabnya, pertama, kurang oksigen. Dapat dicek apakah aerator sesuai dengan luas kolam atau tidak. Yang kedua, pakan dengan ukuran terlalu besar atau kurang lembut. Solusinya, gunakan pakan dengan ukuran yang sesuai bibit nila. Pakan bisa dibibis dulu agar lebih lembut sesuai dengan usia bibit nila. Ketiga, membeli bibit dari lokasi yang cukup jauh, sehingga ikan mengalami stres. 4. Kolam yang kurang steril untuk bibit. Solusinya, kolam sebaiknya disiapkan dulu dengan pengeringan atau pengapuran. Permasalahannya ikan yang ketiga, yaitu ikan mengalami stres. Stres bisa terjadi bila air mengandung senyawa beracun, dapat berasal dari terpal baru. Biasanya terpal baru membutuhkan perlakuan khusus dengan dicuci dan dijemur lalu diisi air selama 3 hari. Selanjutnya dikuras, setelah itu terpal siap digunakan. Senyawa beracun juga dapat berasal dari sisa pakan, kotoran ikan itu sendiri, dan kandungan air. Biasanya air PDAM tidak direkomendasikan untuk memelihara ikan. Selain itu, perubahan suhu mendadak juga memicu ikan nila stres. Pada saat terjadi hujan, untuk kolam yang secara langsung terkena air hujan, sebaiknya ikan tidak diberi pakan, karena hujan berpengaruh terhadap kadar oksigen, pH air, dan suhu air. Permasalahan yang keempat yaitu ikan nila tidak mau makan. Jika terjadi 2-3 hari, masih merupakan kondisi yang wajar. Bila terjadi di awal masa pemeliharaan, kemungkinan ikan sedang beradaptasi di kolam baru. Namun, jika tiba-tiba ikan tidak mau makan, perlu dicek dari jenis pakan, kondisi air, dan kondisi aerator. Permasalahan yang kelima yaitu ikan dewasa mati mendadak. Biasanya terjadi di kolam besar dan kolam yang terkena air hujan secara langsung. Penyebabnya, pertama, amoniak dari sisa pakan. 2. Jumlah ikan yang terlalu padat. 3. Kurang oksigen, bisa terjadi di musim hujan.
keempat, banyaknya gulma atau eceng gondok atau tanaman air di dalam kolam. Solusinya, pembersihan kolam dari gulma, penggantian air, sesuaikan kepadatan ikan, tidak memberi pakan saat hujan. Demikian sedikit sharing dari saya tentang permasalahan yang sering timbul saat usaha pembesaran ikan nila. Semoga sedikit sharing ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman yang akan atau sedang melaksanakan atau sedang melakukan pembesaran budidaya ikan nila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.